Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, kita kali ini kembali untuk membaca topik dari Dorisin ya. Dan ini ada topik yang terbaru ya, yang Dorisin tuh share ya hari ini tanggal 4 ya. Dan ini panjang banget, tapi tidak apa-apa, ini tugas Mang Adun membagikan kepada semua pioners ya, membacakannya juga. Dan kalau misalkan ada yang mau ya tidak apa-apa, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi Mang Adun di sini hanya ingin berbagi saja. Makanya Mang Adun sarankan tuh untuk pioners juga kalau bisa ya punya Twitter gitu loh. Jadi ya bisa langsung menikmati. Cuman memang tetap beda sih kalau baca sendiri sama baca bareng-bareng gitu kan ya. Oke, ini terlihat di sini tanggal 4 April ya 2024 jam setengah belasan tadi itu. Oke, dan Mang Adun juga belum sempat love, cuman tadi sempat ngelihat dan belum sempat baca. Tapi barusan Mang Adun udah sempat baca-baca. Ini lumayan cukup banyak bercerita Dorisin ya, pengalaman beliau dan beberapa tokoh yang beliau sebutkan. Jadi daripada berlama-lama, sambil seduh kopinya saja. Kalau yang nanti malam menikmati informasi ini, Mang Adun mau malam ya ngepost ini. Ini kan siang tuh jam 14.35. Nanti Mang Adun mau post malam biar bisa sambil ngopi. Soalnya habis ini Mang Adun juga mau aktivitas seperti biasa juga ya. Oke, kita lanjutkan masuk di topik ke-30. Law of Attraction itu kalau nggak salah hukum tarik menarik ya. Dan ini Mang Adun udah sempet juga kemarin-kemarin beberapa minggu yang lalu senang sama topik ini ya, tentang hukum tarik menarik. Itu termasuk salah satu hukum semesta ya. Bagi yang sudah tahu ya pasti paham lah. Oke, kita masuk ke topiknya ya. Topik ke-30 hukum tarik menarik atau hukum tarik ya di situ. Hari ini mari kita bicara tentang hukum ketertarikan. Menurut Wikipedia, itu adalah keyakinan spiritual pemikiran baru yang menyatakan bahwa pikiran positif atau negatif dapat membawa pengalaman positif atau negatif ke dalam hidup seseorang. Oke, keyakinan ini didasarkan pada gagasan bahwa pikiran dan manusia terbuat dari energi murni. Dan energi serupa dapat menarik satu sama lain sehingga menghasilkan peningkatan dalam hubungan pribadi, kekayaan, dan kesehatan. Ya, intinya dalam kehidupan kita ini ya, kalau misalkan contoh kita memiliki sebuah keyakinan, di sini kita fokuskan tadi itu semacam pikiran ya, itu pikiran positif. Ya kalau misalkan positif nih, Mang Adun misalkan mau melangkah ya, misalkan sekarang nih mau melangkah ke arah selatan ya, Mang Adun ada ya keyakinan misalkan dalam pemikiran Mang Adun ya ada rezeki di sana. Nah itu kan pemikiran positif. Tapi kalau misalkan terus difokuskan ya insya Allah betul-betul nanti rezeki itu juga ya itu disebut hukum tarik menarik tuh seperti ada di sana gitu kan. Jadi ya tidak secara langsung hati dan jiwa raga Mang Adun tuh mengarahnya ke arah sana gitu. Itu karena dari sugesti atau pikiran positif kita ya memikirkan hal-hal yang baik seperti itu. Ya kita bicara hal baik saja ya, hal negatif tidak usah. Oke, seperti itu Mang Adun gambarkan tentang hukum tarik menarik atau ketertarikan ya. Oke, kita lanjut. Saya ingin membahas topik ini hari ini karena waktu Open Minute semakin dekat dan kita membutuhkan semua pioner untuk berkolaborasi dengan core team untuk mewujudkannya. Oke, kesuksesan Open Minute akan menjadi momen bersejarah yang akan mengubah dunia kita. Saya ingin lebih dari 20 tahun, maksudnya saya ingat lebih dari 20 tahun yang lalu ketika saya pertama kali bermigrasi ke Kanada, saya senang merindukan, maksudnya saya sangat merindukan keluarga saya. Sehingga saya naik bus ke Chinatown dan menghabiskan $10 untuk membeli kartu telepon atau kisaran 150 ribuan ya waktu 20 tahun yang lalu itu ya.
Jadi masih kisaran 20 tahun yang lalu, betul ya. Jadi harganya ya sekarang kalau misalkan 2004 berarti kisaran tahun berapa itu, 20 tahun yang lalu, 94-an ya kalau nggak salah, atau tahun 2004 ya. Zaman itu memang zaman masih telepon ini ya, telepon umum gitu, untuk membeli kartu telepon yang hanya memungkinkan saya berbicara dengan mereka selama 10 menit saja katanya. Saat ini kita dapat berkomunikasi dengan bebas dan mudah. Inilah sebabnya mengapa Pineapple bisa menjadi sangat sukses, karena kita tidak mempunyai jarak. Nah, di sini ya, ini ya maaf ya, kenapa waktu itu tuh ya Dorisin menceritakan 20 tahun yang lalu ribet banget kan, tapi kenapa Pineapple bisa menjadi sangat sukses seperti sekarang ini? Ya karena seolah-olah tuh tidak mempunyai jarak, mau komunikasi dalam bentuk apapun bisa dengan mudah ya. Mau time zone, istilah kata meeting zone maksudnya gitu kan, kayak misalkan di Twitter, baik di grup-grup WhatsApp atau apapun, kita bisa gitu loh. Jadi kan di grup WhatsApp nih, khususnya nih komunitas Indonesia, siapapun, kalau misalkan apalagi ada yang sebagai adminnya, ya tidak apa-apa mengadakan Zoom meeting gitu. Jadi telepon siaran langsung, ada pembicaranya di grup WhatsApp, di grup Telegram, misalkan seperti itu. Di Twitter Mang Adun banyak ya, cuman karena kalau Twitter kan bahasa Inggris ya, Mang Adun mau gabung juga nggak ngerti kan gitu. Kalau misalkan ngerti mah enak ya, bisa Mang Adun translate kan, bisa siaran langsung. Oke, seperti itu ya. Itu salah satu contoh kecil saja. Jadi kenapa katanya Pineapple bisa menjadi sangat sukses seperti sekarang ini, ya kita tidak mempunyai jarak, kata Dorisin ya. Betul sekali itu. Oke, kita lanjutkan. Di jaringan Pi memerlukan upaya kolektif dan konsensus dari semua pioner. Kita hanya bisa bekerja sama dan saling membantu dengan komunikasi dengan baik. Oleh karena itu, sebagai pioner kita harus menjadi pejuang dan prajurit sejati untuk memperjuangkan kekuatan kita, yaitu menciptakan harga konsensus secepatnya. Betul. Beberapa waktu lalu ada yang komentar di video Mang Adun itu ya, katanya kalau misalkan ada postingan yang jual beli Pi atau apa, hapus saja, blokir saja ya. Mang Adun setuju, karena dengan kalau misalkan kita tidak gerak ya seperti itu, maka akan banyak pioners yang terjerumus gitu ya. Seperti sekarang alhamdulillah ya, pioner juga bisa menyaksikan lah akun-akun yang menawarkan Pi di komentar YouTube Mang Adun udah mana sekarang, udah hampir sebulanan ini gitu loh ya. Mateo atau siapalah itu, nggak ngerti Mang Adun, tapi nggak ada ya. Pertama karena apa? Karena kan Mang Adun sempat sharing ya waktu di selingan informasi Pineapple, jadi ada selingan di channel Mang Adun tuh membicarakan soal itu. Mang Adun bingung waktu itu, mau dikasih love dikiranya nanti Mang Adun pro sama yang jual koin Pi, atau dikasih like gitu kan, juga sama dikomentari lebih parah ya, takutnya membuat keributan seperti itu. Nah, akhirnya Mang Adun klarifikasi ke pioner sebagaimana ini, kalau misalkan nggak dikasih love atau like, tidak hilang komentarnya gitu di pemberitahuan notifikasi di YouTube studio Mang Adun ya gitu. Akhirnya pioner setuju, hapus aja Mang katanya. Dan alhamdulillah itu yang pertama, setiap misalkan ada yang masuk Mang Adun hapus. Yang kedua, beberapa waktu lalu sudah pernah kita bahas, yaitu core team memberantas akun yang ya maaf ya para penyerok seperti itulah gitu. Dan mungkin jangan-jangan sudah ada 1-2 yang kena berantas ya itu sama core team. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu yang kita perlukan bukan hanya pendidikan dan barter. Waduh, ini kata Dorisin lah, tetapi juga tujuan dan keyakinan bersama. Oh ya, dia harus yakin ya gitu. Terus kita perlu mempraktikkan hukum ketertarikan agar kita selalu dapat memikirkan hal yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Ini akan menciptakan energi yang sangat besar dan mewujudkan tujuan kita. Betul sekali. Pineapple itu komunitas besar banget gitu kalau Mang Adun katakan. Jadi kalau misalkan betul-betul sepemikiran, terus menciptakan sugesti yang luar biasa, fokusnya bagus, wah itu luar biasa lah gitu ya energinya. Kalau misalkan digabungkan ya, kita Dragon Ball pasti tahu nih, yang udah pernah nonton Dragon Ball, ada itu energi positif yang dikumpulkan sama Son Goku tuh Genki Dama ya. Itu loh energi dari makhluk hidup atau kita manusia dan semesta
itu kan bisa menciptakan mengalahkan musuh manapun bahkan. Oke, saya mendengar dari beberapa pioner banyak menetapkan tujuan kita pada, nah ini ya, 28 Juni nih 2024. Mungkin akan mengecewakan jika tidak dapat dicapai. Menurut saya ini adalah pola pikir pecundang. Dan saya yakin orang yang bermental seperti itu tidak akan bisa sukses. Karena tentara pergi ke medan perang jika mereka khawatir akan kalah, bagaimana mereka bisa melawan musuh? Ya, di sini ada betulnya ya. Jadi sebetulnya kita optimis gitu loh kepada apa sih namanya, open minded gitu kan, tapi tetap harus gitu, harus benar-benar bijak, dalam artian jangan mudah terprovokasi dan terpancing dengan hoax-hoax informasi yang berseliweran. Di sini Dorisin menyatakan bahwasanya targetnya tanggal 28 Juni, tapi seperti biasa Mengadun tidak mau menggembar-geborkan ya. Karena apa? Karena bukan berarti di sini takut kecewa, khawatir. Kalau Mengadunnya bisa menggembar-gemborkan, cuman kan nanti ke bawahnya lebih parah menggembar-gemborkannya kan, seperti itu. Jadi di sini Dorisin sangat optimis ya sebetulnya. Jadi ingin memberikan sugesti kepada pioners kita semua itu, ayolah, mau itu istilahnya ibarat doa itu seperti ini. Kalau dalam hal kebaikan ya, ini bagus Dorisin. Jadi kalau misalkan kita ada istilah kalau di daerah Mangadun tuh, ibarat kita berdoa gitu, itu gak usah tanggung. Ya Allah misalkan, ya Tuhan gitu kan, saya mohon minta rumah yang semegah istana. Dan apa itu boleh? Boleh banget gitu kan, asal jangan minta jadi nabi gitu. Boleh banget, mau minta helikopter 10 silahkan saja. Nah, sehingga katanya kalau misalkan ditargetkan doa bisa sebegitu bagus, ya walaupun ya kita tidak sampai dibuatkan rumah sebesar istana, tapi setidaknya rumah kita bisa mewah walaupun tidak sebesar istana. Misalkan kita minta helikopter 10, nggak dikasih 10 sama Tuhan, ya dikasih setengahnya juga nggak apa-apa. Emang ada helikopter setengah ya, misalkan kayak mobil gitu loh ya. Oke, dan alasan kami memberikan tenggat waktu adalah untuk membuktikan kepada Kortim bahwa kami sebagai pioner sudah cukup dewasa dan bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan mereka, untuk berlari ke open mind secepatnya. Dr. Nicholas sekali tidak yakin dengan kami, tapi dia menginginkan open mind pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, sebagai komunitas GCP kami telah menetapkan tugas untuk bekerja keras dan memenuhi tenggat waktu tanggal 28 Juni 2024. Kita harus fokus, bersemangat dan berdedikasi untuk mencapai tujuan ini. Oke, jadi ini sebetulnya kalau menurut Mengadun ya, ini sebuah manipulatif ya, bukan manipulatif atau siasat atau teori atau trik ya dari Dorisin. Ya seperti sistem tadi itu ya, trik dalam berdoa. Jadi Dorisin mentargetkan fokus, ayolah tanggal 28 Juni kalau bisa gitu loh. Nah, sehingga semakin banyak pioners yang mengadopsi GCP ya, gabung terus kompak menyertakan barter data GCP dan sebagainya lah, fokusnya betul-betul. Kalaupun tidak terjadi tanggal 28 Juni, Dorisin sudah menyiapkannya, yaitu paling tidak ya sebelum akhir tahun 2024, karena Dr. Nicholas itu tujuannya 2024 gitu loh akhirnya gitu kan. Tapi Dorisin ingin membuktikan kepada Kortim kalau komunitas itu mampu gitu loh, sehingga Kortim betul-betul siap dan percaya ya gitu loh. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Saya saya pernah menjadi agen asuransi di California, Amerika Serikat. Mentor saya adalah seorang wanita Tiongkok yang memiliki gelar PhD dalam statistik. Dia pernah tinggal di Jerman dan hanya bisa berbicara bahasa Jerman dan hanya bisa berbicara bahasa Mandarin dan Jerman. Maksudnya, ketika dia pindah ke Amerika bersama suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mengerti bahasa Inggris dan hampir berusia 50 tahun saat itu loh ya. Namun dia bergabung dengan sebuah perusahaan keuangan dan memulai dari awal dengan bahasa Inggris. Setelah 2 tahun, dia menjadi agen penjualan pribadi nomor 1 di Amerika Serikat dan memimpin lebih dari 10.000 agen. Bagaimana dia bisa mencapai tujuan ini? Nah, di sini udah mulai lah Dorisin bercerita gitu kan.
tentang mentornya atau yang biasa membimbing Dorisin tuh memberikan sugesti-sugesti yang luar biasa, pemikiran-pemikiran positif sampai bisa mewujudkan gitu loh cita-citanya. Nah terus Dorisin katakan, dia bilang dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang mustahil. Dia mengatakan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia sangat fokus dan tidak pernah terganggu oleh kebisingan atau kemunduran apapun. Saya bisa menghadiri, maksudnya saya biasa menghadiri kelas pelatihannya, kata Dorisin, dan terkadang saya menghadiri sesi pelatihan nasional besar untuk lebih dari 10.000 agen. Dia mengatakan suaminya sangat menentang dia menjadi penasehat keuangan, tapi lihat apa yang terjadi. Suaminya memulai bisnis dengan teman-temannya dan menginvestasikan banyak uang, namun tidak ada pendapatan selama 2 tahun. Kedua pasangan tersebut berhenti, namun dia membayar kembali dana tersebut kepada kedua pasangan tersebut dan mendukung suaminya secara finansial yang pada akhirnya membantunya sukses. Itu ya cerita dari Dorisin. Oke. Jadi yang tadinya tidak didukung sampai akhirnya banyak investasi gitu. Sampai akhirnya suaminya yang sukses malah gitu. Mentor saya membagikan pengalaman menghadiri kelas yang dipimpin oleh Anthony Robinson, seorang penulis, pelatih, dan pembicara Amerika Serikat yang sangat dihormati. Robinson terkenal dengan buku dan seminar self-help-nya, termasuk Unlimited, maksudnya Unlimited Power dan Awaken the Giant Within ya. Selama kelas, Robinson menantang peserta untuk berjalan melewati alas arang yang menyala-nyala dengan menyatakan bahwa jika mereka melakukannya tanpa rasa takut, kaki mereka tidak akan terbakar. Wow, luar biasa nih ya, atraksi seperti ini. Oke. Kalau misalkan nggak takut katanya ini nggak bakal terbakar ya gitu. Tapi ya kita coba lanjutkan ceritanya ya. Meskipun Robinson tidak memaksa siapapun untuk berpartisipasi, beberapa orang masih mengalami luka bakar akibat tes tersebut. Namun mentor saya berhasil melewatinya tanpa rasa terbakar. Waduh. Karena dia tidak memiliki rasa takut dan fokus pada dirinya sendiri. Mohon diperhatikan, jangan menguji diri sendiri di rumah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Waduh. Ini keren ini. Kisah lain dari sejarah Tiongkok maksudnya sejarah Tiongkok. Li Guang, seorang jenderal dinasti Han, pandai menunggangi Seguang dan pergi berburu. Dia melihat sebuah batu besar di rerumputan. Dia mengira itu harimau dan menembaknya dengan anak panah. Anak panah itu mengenai batu dan tenggelam ke dalamnya. Hanya ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu. Maka Li Guang menembakkan batu itu lagi. Namun pada akhirnya dia gagal menembakkan panah ke batu itu lagi. Alasannya dia tidak bisa menembak batu itu lagi adalah karena dia tahu itu batu dan menurutnya itu tidak mungkin. Begitulah fungsi subkonsepsi ya, seperti itu. Mungkin kita seperti ini. Ketika kita berpikir itu tidak mungkin, maka itu akan terjadi tidak mungkin. Namun ketika Anda tidak pernah berpikir itu mustahil dan fokus pada target, Anda akan menang. Ini barangkali banyak juga ya pioners yang mengalami hal semacam ini gitu kan. Mang Adun juga udah banyak mengalami hal yang sepertinya mustahil tapi kok terjadi gitu loh. Ya itulah ya, kekuatan pikiran. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini salah satu beberapa contoh lah ya. Dan yang Madu yakin di dalam hidup nih pioners pasti udah pernah ada juga yang mengalami hal yang seperti itu, yang tidak diduga-duga tapi itu benar-benar terjadi dan tidak disangka ya gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan kata Dorisin ya. Kesimpulan utama dari cerita ini adalah berpikir positif sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Saya sangat yakin bahwa individu yang khawatir akan kegagalan lebih besar kemungkinannya untuk gagal. Selain itu, pioner yang terus-menerus mengeluh dan mengungkapkan keraguan dapat menghambat keberhasilan suatu proyek atau inisiatif. Untuk mencapai hasil positif, saya menganjurkan untuk melatih pikiran positif.
Oke ya. Saya telah mempraktikkan hukum ketertarikan selama 10 tahun. Wow. Pendekatan ini telah membantu saya mempertahankan tingkat energi dan produktivitas yang tinggi meskipun saya sudah berusia 55 tahun. Wow. Masih kelihatan sangat muda ya. Saya menjadi sehat, bahagia, dan terlihat jauh lebih muda tuh kan dari usia saya karena pola pikir positif saya. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Waduh, ngeri ya, susah itu punya pemikiran yang seperti itu. Bahkan ada yang bisa menjatuhkan saya, tidak ada yang bisa menjatuhkan saya, bahkan hinaan ataupun serangan dari orang lain karena saya terfokus pada tujuan saya sendiri dan menolak membiarkan hal-hal negatif mempengaruhi saya. Wah, keren sekali ini ya. Ini kita bisa ngelihat ya bukti Dorisin tuh wah banget kecantikannya. Usianya 55 tahun. Kalau usia di ibu-ibu di kita tuh waduh ya. Oke, walaupun ada ya beberapa lah ya. Kita lanjutkan. Pola pikir positif saya telah memungkinkan saya mencapai lebih banyak hal. Saya telah lulus ujian yang sangat menantang seperti ujian akuntan umum Kanada, ujian akuntan publik bersertifikat Amerika Serikat, dan ujian agen terdaftar IRS Amerika Serikat. Saya juga memegang berbagai izin ya, termasuk izin penasehat keuangan yang dan pernah menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan perjalanan besar di Amerika Serikat. Saya tidur sangat nyenyak, hampir tidak ada mimpi setiap hari. Saya hanya tidur 5-6 jam selama hampir 2 tahun. Oh, jadi nggak banyak tidur ya, batasnya segitu tuh gitu. Tapi ya itu bagus sih waktu yang segitu ya. Saya juga makan dengan sangat sederhana tetapi mencerna dengan sangat baik. Saya telah menjadi vegetarian selama 18 tahun. Wow, gila, pemakan sayuran ya, buah-buahan. Dari sini tuh ya, seperti itu. Jaringan Pai adalah sesuatu yang sangat berkesan bagi saya, dan saya berkomitmen penuh untuk mewujudkannya sampai kita mencapai kemenangan akhir. Saya sangat percaya pada kekuatan pola pikir dan energi yang bersatu. Ini Dorisin tampak banget optimis ya gitu. Dengan tujuan maksudnya di sini nih ya. Saya sangat percaya pada kekuatan pola pikir dan energi yang bersatu dan dampaknya terhadap kesuksesan kita. Ketika kita semua bersatu dengan tujuan dan fokus yang jelas, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Selain itu, saya secara pribadi telah merasakan kekuatan doa dan saya dapat membuktikan kemampuannya dalam membawa perubahan positif. Wah, luar biasa ya. Sekarang saya ingin berbagi cerita tentang air. Nah, ya cerita lagi nih, ada beberapa tokoh yang tadi seperti Mang Adun katakan ya. Oke, Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan Jepang yang terkenal di dunia, telah mengejutkan dunia dengan jutaan eksperimen airnya selama dekade terakhir. Hasil eksperimen mereka telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan dipublikasikan di lebih dari 70 negara di dunia. Buku versi Cina berjudul Air Tahu. Jawabannya, Dr. Emoto Masaru juga diundang ke PBB untuk memberikan laporan khusus. Temanya adalah segala sesuatu di dunia dapat dikomunikasikan. Pikiran manusia menentukan lingkungan sekitarnya. Pikiran manusia, baik lisan maupun tulisan, akan berdampak pada air. Efek yang tidak diinginkan. Oh iya. Jadi Mang Adun sepertinya udah sering dengar juga ya masalah ini. Jadi air itu juga bisa diajak komunikasi sama kita. Makanya kenapa kalau misalkan dari banyak kepercayaan ya, bukan keyakinan nih, kepercayaan orang-orang terdahulu tuh, misalkan kalau misalkan minta doa ya, misalkan ke tokoh agama gitu, kadang kita bawa air, minta didoakan airnya gitu loh. Nah itu di situ contoh ini ya, tapi tetap kita jangan percaya sama air gitu. Yang menyembuhkan atau memberikan semuanya itu tetap Tuhan ya. Oke, eksperimen ini katanya tidak hanya menunjukkan bahwa air mempunyai kemampuan untuk merasakan, tetapi setelah memperluas subjek percobaan, orang-orang menemukan bahwa pohon, padi, dan zat lainnya juga memiliki kemampuan untuk merasakan.
Fisikawan kuantum lebih lanjut menunjukkan dari perspektif fisika teoritis bahwa segala sesuatu memiliki fungsi sensorik yang serupa karena energi alam semesta terhubung dan alam semesta bersesuaian secara holografik. Sebagaimana kata orang dulu, ketika hati manusia mempunyai suatu pemikiran, maka seluruh langit dan bumi mengetahuinya. Mengerikan sekali ya itu ya, tapi mau bagaimana lagi, memang itu adanya karena apa? Kalau tidak salah ya, itu sudah ada penjelasannya. Ada yang menyatakan ayat itu kalau nggak salah artinya seisi langit dan bumi itu bertasbih kepadanya ya, dalam artian berarti kan komunikasi bicara itu jelas ya gitu loh. Oke, ini kita nyambungin aja ya untuk sekalian lah, biar apa? Biar kita tuh dalam sebuah pembahasan tuh ada makna dan ada isinya gitu loh. Jadi nggak sekedar baca doang. Oke, kita lanjutkan. Energi baik dapat membuat segala sesuatu di sekitar Anda menjadi lebih baik, dan energi jahat dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitar Anda. Animisme berarti segala sesuatu di dunia ini hidup dan spiritual. Tidak ada sesuatu pun di gunung, sungai, bumi, tumbuhan, pohon, ikan atau serangga yang tidak berhubungan erat dan berkaitan erat dengan hati manusia ya. Semuanya berkaitan ya gitu. Jadi kekuatan hati manusia sedang mengubah dunia. Kecintaan besar umat manusia tidak hanya mampu melampaui waktu, tetapi juga melampaui ruang. Iya. Ini kajian ya, kalau mau diperhatikan sih dari apa yang disampaikan oleh Derisin pada tanggal 25 Juli 2023. Dr. Masaru masih baru 2003 ya, berarti sekitar 11 tahun yang lalu ya. Dokter mungkin ya, kalau misalkan para peneliti seperti itu bukan dokter. Dr. Masaru Emoto meletakkan sebuah atau sebotol air keran ya Tokyo di atas mejanya dan memotret kondisi kristalisasinya yang bisa dikatakan sangat jelek dan terdistorsi. Lalu saya menelepon lebih dari 200 orang yang jaraknya ribuan kilometer, katanya Dr. Masaru ya. Oke. Ketika percobaan dimulai, orang-orang ini menghadap ke arah Tokyo dan memberkati botol, maksudnya botol air yang jaraknya ribuan kilometer. Nah ini betul ya, ternyata ada yang tadi Mengadun katakan ya, sudah sering kita dengar itu ada uji coba tentang air yang diisi doa seperti itu. Nah ini ternyata ceritanya aslinya seperti ini ya. Jadi orang-orang ini menghadap ke arah Tokyo dan memberkati botol air yang jaraknya ribuan kilometer dengan pikiran terindah tentang cinta dan syukur. Akibatnya botol air keran Tokyo yang awalnya mengerikan benar-benar mengubah bentuk kristalnya menjadi luar biasa. Dengan pemikiran yang baik, semua bencana bisa teratasi. Ini cukup mengerikan ya gitu loh kalau tapi mau bagaimana lagi, itu real adanya gitu loh, sampai dipanggil ke PBB Dr. Masaru itu karena penemuannya yang luar biasa seperti ini. Nah kita gitu, itu jarak yang ribuan kilometer saja, orang 200 orang gitu, jarak jauh, mendoakan kebaikan-kebaikan terhadap air itu bisa berpengaruh. Air itu langsung berubah yang tadinya kotor menjadi sangat bening gitu. Apalagi kita yang sering maaf nih ya gitu minta doa, misalkan kayak kita kayak tokoh masyarakat atau tokoh agama ya, orang-orang yang kita percayai gitu, didoakan secara langsung di hadapannya gitu, jaraknya ya dekat sekali kan gitu. Nah itu kenapa kadang ya kita banyak percaya juga gitu ya terhadap doa-doa para tokoh agama, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa ya, kekasih-kekasih Tuhan. Oke. Seperti itu, kita lanjutkan. Cinta kasih umat manusia yang besar tidak hanya mampu melampaui waktu, tetapi juga ruang. Yes, betul sekali. Ketika laporan percobaan ini diputar di PBB, banyak pemirsa yang meneteskan air mata. Ya, ada harapan di dunia ini dan segala sesuatu di dunia bisa hidup harmonis. Premisnya adalah hati masyarakat harus berubah. Selama hati masyarakat menjadi indah dan baik,
hati dan baik hati maksudnya, dan umat manusia memulihkan etika dan moralnya, masyarakat sangat yakin bahwa segala bencana dan kemalangan dapat diatasi. Tunjukkan pada air gambar kristalisasi setelah menunjukkan hati kebencian, hati mencintai orang lain, dan rasa hormat dan cinta. Jadi bisa merubah segalanya ya, dari pikiran, hati. Wow. Setelah kita memahami pesan di atas, hendaknya kita menyadari bahwa saya menghimbau kepada seluruh pioner untuk meninggalkan pertikaian, keserakahan, kebencian, penyerangan, keraguan, ketidaktahuan, dan kesombongan. Kita harus bersatu dan menghormati GCP 314159 untuk membantu para pioner memahami nilai sebenarnya dari Pi, ya, termasuk memberantas akun-akun yang gaje kayak gitu ya, sekalipun mereka ingin menjualnya. Oke, mohon jangan membeli Pi mereka karena ketidaktahuan mereka. Sebaliknya, biarkan mereka memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupan keluarganya. Sedih sekali ya, dari sini ini kayaknya sampai menghimbau seperti ini. Banyak yang tidak tahu, ya Tuhan. Ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Tapi ya konsekuensinya ada juga. Jangan merasa enak sekarang beli Pi, numpuk Pi, tahu-tahu ntar akunnya hangus, duitnya ya hangus juga. Karena habis dipakai beli Pi tidak balik lagi ya, gitu. Oke, itu peringatan dari Core Team karena dijual belikannya Pi itu merupakan sebuah pelanggaran dari Core Team, kita tahu ya. Oke, kita tidak perlu menyimpan terlalu banyak Pi itu kan. Kami beruntung telah menambang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak hal. Namun kita harus menggunakan Pi ini untuk membantu masyarakat kita, bukan hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Jadi mengapa kita harus membeli Pi dalam jumlah banyak? Ya betul sekali ya. Saya percaya bahwa hidup sesederhana itu benar-benar memuaskan. Oke, bahkan jika kita memiliki kekayaan, kita harus menggunakannya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara kita, bagi masyarakat awam. Ya, betul sekali. Kita dapat menyumbangkan Pi. Tambahan apapun, maksudnya kita dapat menyumbangkan Pi tambahan apapun untuk tujuan yang bermakna. Iya, berarti intinya Pi-nya tuh dilindungi lah, seperti itu ya, jangan dihambur-hamburkan, jangan diperjualbelikan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh pioner untuk memiliki hati yang welas asih, memperjuangkan kesejahteraan Pi Network bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun demi kesejahteraan dan perdamaian dunia. Luar biasa ya, membangun sugesti kita semua ini pioners ya, karena memang betul kita tuh bukan cuma buat kita doang gitu loh. Ini untuk kemakmuran seluruh umat manusia, ini seperti itu. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, amin, dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, amin. Jika kita memiliki hati yang seperti ini dan berdoa serta bekerja keras, kita dapat berhasil mencapai tujuan kita pada 28 Juni 2024 Open Mainnet dengan GCP 314159. Dorisin teratai oriental ya, itu lambang beliau, dan ini sepertinya molekul-molekul air ya, yang tadi itu ngeri sekali ya, itu perubahannya mungkin seperti itu. Oke. Ya sudah ya, mengadun nggak kerasa yang habis. Tapi ya waktunya lumayan juga ya, setengah jaman lah ini seperti biasa, karena banyak banget yang disampaikan sama Dorisin. Semoga bermanfaat. Mengadun tidak akan pernah berhenti, terus mengedukasi ya, apapun informasi Pi Network yang sekiranya baik dan bermanfaat terhadap pioners, terhadap komunitas, akan tetap mengadun sampaikan apapun itu ya. Karena apa? Mengadun sudah pernah bilang, selama Pi Network ada, Mengadun akan tetap memberikan edukasi tentang Pi Network, informasi-informasi yang bermanfaat kepada semua pioners dimanapun berada. Oke.
Seperti biasa kita sama-sama saling mendoakan ya. Thank you buat semua yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung juga selamat bergabung, yang nyimak-nyimak juga selamat menyimak ya. Terima kasih atas dukungannya kepada Mang Adun yang selama ini memberikan semangat. Ada Mbak Dinda, yang lain juga ya, Pak Heru Suwandono, semua tidak bisa Mang Adun sebutkan satu persatu ya. Ada yang dulu-dulu menghilang, tapi ada juga yang baru-baru. Thank you. Itu mah sudah tidak asing lagi ya, regenerasi. Oke, siap. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Amin. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di info yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.